Israel ketar-ketir, Barat mulai batasi penjualan senjata. Beberapa negara dan perusahaan Barat telah membatasi penjualan bahan baku pembuatan amunisi senjata ke Israel. Surat kabar keuangan Israel, Calcalist menyebut perusahaan pemasok senjata dari negara-negara Eropa berhenti menjual barang mereka ke pabrik senjata Israel. Italia, Kanada dan Belgia telah mengumumkan penghentian ekspor pertahanan ke Israel, ungkap laporan tersebut, seperti dikutip dari Anadolu Agency pada Rabu 10 Juli. Sementara itu, Spanyol juga dilaporkan telah melarang kapal yang membawa kiriman senjata dari India ke Israel berlabuh di pelabuhannya. Namun beberapa negara lain, termasuk Serbia, terus menyediakan pasokan militer melalui udara ke Israel. Penghentian pasokan tersebut menimbulkan kekhawatiran kekurangan senjata di Kementerian Pertahanan dan Tentara Israel. Mencari alternatif, Lembaga Pertahanan Israel telah mulai mempromosikan kemajuan industri lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor peluru dan amunisi dari negara asing. Namun opsi ini tidak cukup karena amunisi yang diproduksi di Israel lebih mahal dibandingkan amunisi yang dapat diimpor dari luar negeri. Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. 9 bulan setelah Perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang keputusan terbarunya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan. Terbakar lagi, Brigade Al-Qassam serang markas komando tentara Israel di Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas mengumumkan serangan terhadap markas tentara pendudukan Zionis Israel di kota Rafah, selatan jalur Gaza. Sejumlah besar mujahidin kami mampu menyerang markas komando operasi musuh yang dibentengi di tenggara lingkungan Tal Al-Sultan di kota Rafah dengan peluru anti-benteng, peluru anti-personil, penembak jitu dan senapan mesin menengah, kata Al-Qassam dalam sebuah pernyataan singkat, Jumat 5 Juli, seperti disiarkan Quds Press. Operasi tersebut, lanjut pernyataan Al-Qassam menyebabkan sejumlah tentara pendudukan Israel tewas atau terluka. Al-Qassam juga menargetkan posisi komando dan kendali tentara pendudukan Israel di Poros Netzarim, selatan kota Gaza, bersama Brigade Nasser Salah al-Din dengan beberapa rudal jarak pendek. Brigade Al-Qassam di Gaza telah mendokumentasikan operasi melawan pasukan dan kendaraan tentara pendudukan Israel sejak dimulainya invasi darat pada 27 Oktober tahun lalu serta banyak rincian operasi yang dilakukan terhadap pasukan pendudukan muncul dalam klip video. Sejak 7 Oktober tahun lalu, tentara pendudukan Israel melanjutkan agresinya terhadap jalur Gaza yang menyebabkan 38.011 orang menjadi martir dan melukai 87.455 orang lainnya, serta mendorong pengungsian sekitar 1,9 juta orang dari populasi jalur Gaza, menurut data PBB. Kena lagi kau Zionis, tentara Israel tewas oleh jebakan pejuang Palestina di Gaza. Sejumlah tentara Zionis Israel tewas dalam jebakan terowongan yang dibuat oleh para pejuang Palestina di jalur Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas mengatakan, mereka memancing pasukan pendudukan Israel untuk masuk terowongan, kemudian meledakkannya. Jebakan tersebut membunuh dan melukai tentara Israel yang beroperasi di lingkungan Tal Al-Sultan, Rafah, jalur Gaza Selatan, demikian disiarkan oleh Quds Press, Jumat 5 Juli. Al-Qassam juga menargetkan tank Merkava 4 dengan peluru Al-Yasin 105 di dekat persimpangan Zarouk, sebelah timur lingkungan Sultan. Sementara pejuang Palestina lainnya, Brigade Yerusalem, sayap militer gerakan Jihad Islam menembaki tentara pendudukan di lingkungan Syujaiya, sebelah timur kota Gaza dengan mortir. Tentara pendudukan Israel mengumumkan, 17 tentara terluka dalam pertempuran di Gaza selama 24 jam terakhir,
sehingga menambah jumlah korban luka menjadi 4.066 tentara sejak awal agresi di jalur Gaza. Selama 272 hari, tentara pendudukan Israel melanjutkan agresinya terhadap jalur Gaza yang menyebabkan kematian 38.011 martir dan melukai 87.445 lainnya. Selain itu, sekitar 1,9 juta orang dari populasi jalur Gaza harus mengungsi, menurut data PBB.